Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang muslim tidur di pagi hari setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar? Jawaban oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Di dalam fatwanya beliau mengatakan seseorang tidur setelah sholat subuh maupun sholat fajar maka tidak ditemui adanya nas atau dalil yang melarangnya. Dengan demikian berlaku bahwa sesuatu itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi termasuk salah satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya adalah bahwa mereka jika sudah melaksanakan sholat fajar maupun sholat subuh, mereka akan tetap duduk di tempat mereka sholat sampai matahari terbit. Hal ini seperti yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, jilid yang pertama halaman ke-463, hadis nomor 670, dari Samak bin Harb yang mengatakan, Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Jabir bin Samurah, apakah Tuhan terbiasa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir bin Samurah mengatakan kepadanya, Naam, kasirun, iya, sering sekali. Kemudian Jabir bin Samurah ini melanjutkan, beliau tidak bangun dari tempatnya melakukan sholat subuh sampai matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, maka beliau akan bangun, kemudian para sahabat lainnya ngobrol-ngobrol tentang perkara mereka di zaman jahiliyah dulu, lalu ada yang tertawa, ada juga yang sekedar tersenyum. Kemudian pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga terbiasa berdoa kepada Allah agar umatnya diberi keberkahan di waktu pagi. Hal ini seperti yang terdapat di dalam hadis Sakhar Al-Ghamidi, yang mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbiasa mengucapkan doa di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Lebih lanjut, Sakhar Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau biasa mengutus infanteri atau pasukan di awal hari, di pagi harinya. Sedangkan Sakhar sendiri, periwayat hadis ini, beliau adalah seorang pedagang yang mana beliau biasa memberangkatkan kafilah dagangnya di pagi hari, dan beliau sukses dan berhasil mengumpulkan harta yang banyak dengan berangkat pagi hari dalam berdagang. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang di dalamnya meski terdapat seorang juhalah atau perawi yang tidak diketahui, tetapi ada syawahid atau penguat dari hadis yang lainnya, dari hadis Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Maka dari sini bisa diketahui bahwa sebagian salaf tidak menyukai tidur setelah sholat subuh. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf jilid yang kelima halaman ke-222, hadis nomor 25442 dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Zubair yang mengatakan bahwa ayahku yaitu Zubair, beliau melarang anak-anaknya termasuk Urwah sendiri untuk tidur di waktu pagi hari. Urwah mengatakan, tidaklah aku mendengar kalau seseorang itu punya kebiasaan tidur pagi, maka aku akan kehilangan rasa suka terhadap orang tersebut. Maka dari sini kita bisa kesimpulkan bahwa hendaknya manusia itu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, untuk urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Tidur yang di dalamnya ada upaya untuk membantunya bekerja atau beramal, maka itu hukumnya boleh, tidak mengapa. Apalagi jika di waktu lain orang tersebut mengalami kesulitan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf jilid kelima halaman ke-223 bahwa Abi Yazid Al-Madini beliau mengatakan Umar pernah pergi ke rumah Syuhaib dan dia mendapati Syuhaib sedang tidur pagi. Maka Umar pun duduk sampai Syuhaib bangun. Ketika Syuhaib bangun, Syuhaib ini mengatakan, Amirul Mukminin duduk di tempatnya, sedang Syuhaib terlelap tidur di pagi hari. Umar pun berkata kepadanya, Ma kunta uhibbu an tada'a naumatan turfiku bika. Aku tidak suka mengganggu tidur yang bisa saja memang bermanfaat
untuk dirimu, wahai Syuaib. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang hukum seorang muslim tidur setelah sholat asar. Tidur setelah sholat asar hukumnya juga boleh, mubah, tidak berdosa jika seseorang melakukannya. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang tidur di waktu ini, yaitu tidur setelah sholat asar. Tentang riwayat yang biasa dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, "Man nama ba'dal asr, fahtulisa akluhu, wala talumanna illa nafsahu." Siapa saja yang tidur setelah sholat asar, lalu dia kehilangan akal karenanya, maka tidak ada yang bisa dikambing hitamkan selain dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang batil. Ini hadis yang tidak benar, tidak sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al Albani di dalam kitabnya Silsilah Ad-Dhaifah nomor 39. Demikian pembacaan fatwa tentang hukum tidur setelah sholat subuh maupun sholat asar. Hukumnya boleh, tetapi ada beberapa catatan dari para ulama, dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe channel ini, kemudian silahkan di-share, disampaikan, dibagikan kepada yang lainnya. Semoga bisa mendapat manfaat dari apa yang Anda sebar, sehingga kita bisa mendapat bagian dari amal soleh menyebarkan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.